Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury, serial terbaru dari franchise Mobile Suit Gundam ini menarik banyak perhatian karena plotnya yang tidak biasa, lagu pembuka yang keren, pasangan yang pemicu kontroversi, dan juga alur cerita yang lumayan banyak kejutan seperti adegan geprek tomat. Tapi terlepas dari kontroversi dari serialnya, model kit yang dirilis Bandai untuk serial ini memang tergolong sukses. Terbukti dengan stok yang selalu sold out di mana-mana dan juga kualitas kit yang memang sangat baik. Dan di video kali ini mari kita bahas kitnya mulai dari Gundam yang muncul pada Prologue seriesnya dan juga banyak dibilang sebagai salah satu kit HG terbaik yang dirilis tahun 2022. Gundam Elfrid atau yang kalau di animenya disebut Gundam Rebu Risu adalah Mobile Suit utama dari episode Prologue Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Gundam ini dikembangkan oleh Vanadis Institute melalui Profesor Nabo dan Nadim Samaya serta Elnora Somaya sebagai tes pilotnya. Sebagai gampla pengenalan dari serial Gundam baru, kit ini membawa ciri khas yang berupa shell unit yang berada pada HG-nya yang berupa part pre-molding pada cheese plate Gundamnya. Dan sejauh ini hanya ada 4 model kit yang dilengkapi dengan part yang sudah pre-molding, yaitu HG Gundam Aerial, HG Gundam Aerial Rebuild, HG Gundam Caliban, dan juga HG Gundam Elfrid ini. Sedangkan untuk model kit lainnya seperti Gundam Farak hanya memakai stiker reflektif di balik clear partnya. Secara tampilan, Gundam Elfrid ini memiliki bentuk yang agak berbeda dari Gundam kebanyakan. Gundam ini tidak memiliki vivin, namun punya antena panjang di belakang kepala yang mirip telinga kelinci. Bentuk badannya juga lebih membulat dan seperti ada wajah di perutnya. Untuk harga kit ini sebenarnya cukup murah karena harga retail dari Bandai itu hanya sekitar 1.200 yen atau 220 ribuan. Tapi dikarenakan hype animenya, jadi banyak yang menggoreng harganya jadi di atas 300 ribuan. Tapi sekarang udah banyak kok yang jual dengan harga yang cukup normal di marketplace. Untuk aksesorisnya kita dapat beam rifle yang bentuknya cukup unik ya. Bentuknya itu beda dari rifle Gundam kebanyakan. Lalu kita juga dapat perisai yang tersusun dari bead seperti ini. Perisainya ini cukup polos, jadi biar detailnya lebih kelihatan bisa di panel lining. Lanjut, buat backpacknya ini lumayan gede ya. Backpacknya ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan beadsnya di mode beads on form. Di bagian ini juga ada ganggang beam saber. Terus juga bagian ini bisa digerakin. Bagian ini juga bisa diputar. Terus kita juga dapat dua efek beam saber yang seperti ini, warna biru transparan. Dan juga efek beam rifle-nya warna biru seperti ini. Dan terakhir kita dapat shell unit pengganti buat mode inaktifnya. Walau nggak pernah ditampilin di animenya, beam rifle Gundam Elfrid ini bisa menghasilin beam blade pada ujung rifle-nya untuk pertarungan jarak dekat. Dan pada kit HG-nya ini juga dilengkapi dengan efek yang bisa kita pasang pada beam rifle-nya seperti ini, yang ngebuat pose kit ini jadi bisa lebih beragam lagi. Dan gimmick utama dari Gundam pada serial The Witch from Mercury tentunya ada pada gunbead yang bisa digerakkan sebagai senjata untuk menyerang maupun menyatu menjadi perisai untuk bertahan. Pada kit Gundam Elfrid ini, gunbead juga ada 7, dimana pada mode bead on formnya 4 dari gunbead ini disimpan di backpack untuk meningkatkan mobilitas dari Gundam Elfrid itu sendiri. Sedangkan 2 lainnya itu menyatu dengan beam rifle dan 1 yang terakhir itu disimpan pada skirt belakang. Pada animenya, gunbead ini juga bisa dioperasikan layaknya panel pada Gundam seri UC ataupun Dragon pada Gundam dari seri Seed. Sayangnya untuk ngedisplay kit ini dengan gunbead yang berterbangan dibutuhkan action base khusus yang dijual secara terpisah. Untuk artikulasinya ini dimulai dari bagian kepala. Kepalanya ini bisa digerakin seperti ini ke atas, juga bisa ke samping kiri kanan.
Dan juga kepala ini bisa digerakin seperti ini. Untuk bagian ini juga bisa digeser ya, seperti ini. Lanjut ke bagian tangannya, bagian armor bahu ini bisa digerakin secara terpisah. Terus bagian tangannya juga bisa digerakin seperti ini. Tangannya bisa diputar. Tangannya juga bisa diangkat sejauh ini. Bagian lengan yang atas ini juga bisa diputar. Tangannya bisa ditekuk. Dan bagian pergelangan tangannya ini juga bisa digerakin. Lanjut ke bagian perutnya. Bagian ini tuh bisa digerakin seperti ini. Terus juga bisa miring kiri kanan. Juga bisa diputar seperti ini. Bagian pinggangnya juga bisa digerakin. Untuk bagian kakinya ini bisa ke depan sejauh ini. Juga bisa ke belakang seperti ini. Kakinya juga bisa split. Dan bagian yang ini juga bisa diputar. Kakinya bisa ditekuk segini. Ini kalau kita lihat dari samping. Oh ya, bagian lututnya ini bisa juga digerakin ya. Lanjut ke bagian pergelangan kakinya, ini nggak bisa diputar ya karena bagian si clips. Jadi cuman bisa maju ke depan seperti ini sama gerakin ke belakang. Untuk bagian armor yang ini juga bisa digerakin. Untuk bagian tumit belakangnya ini juga bisa diputar. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk bagian depannya ini itu ball joint. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. Jadi buat kesimpulannya, menurutku kit ini bagus buat dikoleksi. Kitnya juga solid, separasinya oke, dan tampilannya juga keren. Sampai di sini dulu video review kita kali ini. Klik like kalau kalian suka videonya, dan komen kalau ada yang ingin ditanyakan. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.